Pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam terus mikir, kira-kira cerita apa ya yang disembunyiin sama bintang-bintang itu? Nah, hari ini kita bakal arahin teleskop dan pikiran kita ke salah satu zodiak paling doyan petualangan di angkasa, Sagittarius, sang pemanah. Yuk kita mulai petualangan kosmik kita. Kalau kita mau bener-bener ngerti esensi Sagittarius, kita nggak bisa cuma lihat dari horoskop aja. Kita harus mulai perjalanan kita jauh banget keluar angkasa. Soalnya, kisah si pemanah ini nggak cuma tertulis dalam mitos, tapi juga bersinar terang banget di antara gugusan bintang. Oke, di bagian pertama petualangan kita ini, kita bakal lihat Sagittarius di rumahnya, yaitu langit malam. Kalian mungkin bakal kaget waktu tahu kalau gugusan bintang ini tuh bukan cuma titik-titik cahaya acak, tapi justru sebuah penunjuk arah kosmik yang nyimpen rahasia super keren. Coba deh, perhatiin bentuk ini. Para pengamat bintang modern nemuin sesuatu yang familiar banget di dalam konstelasi Sagittarius. Lupakan dulu soal pemanahnya, dan lihat deh gimana bintang-bintang paling terang ini ngebentuk sebuah teko yang sempurna. Keren kan? Kayak lagi nuangin uap kosmik langsung dari jantung Bima Sakti. Nah, ini dia nih, bagian yang bakal bikin kalian melongo. Uap yang seolah-olah keluar dari corong teko itu bukan uap biasa. Itu adalah jalur pandang kita langsung ke bagian paling padat dari galaksi Bima Sakti. Konstelasi Sagittarius, si pemanah ini, secara harfiah, ngebidik langsung ke pusat galaksi kita, rumah bagi lubang hitam supermasif Sagittarius A*. Jadi, ingat ya, setiap kali kalian lihat ke arah Sagittarius, kalian itu lagi natap langsung ke jantung kosmik kita. Luar biasa! Oke, setelah kita jalan-jalan di kosmos, yuk kita tarik lagi pandangan kita dari bintang-bintang ke kisah-kisah di baliknya. Soalnya, di balik konstelasi ini ada sebuah simbol kuno yang kuat banget dan penuh makna. Centaur. Yap, simbol inti dari Sagittarius adalah Centaur, makhluk mitologis yang unik, setengah manusia, setengah kuda. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar monster dari cerita dongeng loh. Ini tuh simbol visual yang kuat banget dari dualitas mendalam yang ada di dalam diri kita semua. Nah, disinilah kuncinya. Tubuh kuda yang kuat itu melambangkan naluri hewani kita, dorongan buat lari bebas, sifat yang gelisah, dan semangat yang liar. Di sisi lain, tubuh manusia di atasnya itu melambangkan pikiran yang lebih tinggi, pencarian tanpa henti akan ilmu, filsafat, dan makna hidup yang lebih dalam. Sagittarius itu ibarat tarian abadi antara dua kekuatan ini. Dan simbol astrologisnya, wah ini pas banget ngegambarin semuanya. Sebuah panah yang ditarik dan siap melesat. Ini bukan simbol agresi ya, tapi simbol fokus yang tajam, tujuan yang jelas, dan perjalanan tanpa akhir buat melampaui batas diri. Panah Sagittarius itu selalu ngebidik ke atas ke cakrawala berikutnya. Oke, jadi gimana nih semua simbol kosmik dan mitos tadi ngebentuk kepribadian Sagittarius di kehidupan nyata? Yuk kita turun ke bumi dan lihat gimana si pemanah ini kalau di antara kita. 3 pilar ini, nih, cetak biru Sagittarius. Elemen apinya bikin mereka semangat dan spontan. Modalitas mutable-nya ngasih mereka fleksibilitas buat terus gerak dan beradaptasi. Dan yang paling penting, planet penguasa mereka, Jupiter yang super besar, itu nanemin sifat ekspansif, optimisme tanpa batas, dan rasa haus akan pengetahuan. Ini tuh kayak resep kosmik buat ngebentuk kepribadian yang, wah, luar biasa deh. Dari resep kosmik tadi, lahirlah kekuatan-kekuatan inti ini. Optimisme yang gak tergoyahkan, kayak matahari yang selalu terbit. Kejujuran yang to the point, kayak anak panah yang melesat lurus, jiwa petualang yang selalu pengen nanjak ke puncak baru. Dan yang paling penting, kebebasan. Itu harga mati buat mereka. Tentu aja, setiap koin pasti punya dua sisi. Kekuatan yang sama juga bisa jadi tantangan. Kejujuran mereka yang tanpa filter itu, ya, kadang bisa jadi terlalu belak-belakan. Cinta mereka akan kebebasan bisa bikin mereka agak ragu buat berkomitmen. Dan optimisme mereka yang gede banget, kalau nggak hati-hati, bisa berubah jadi agak ceroboh. Dan siapa lagi yang bisa ngerangkum filosofi ini lebih baik dari sesama Sagittarius, Mark Twain? Jika ragu, katakan yang sebenarnya. Kutipan ini tuh kayak mantra buat si pemanah. Buat mereka, kebenaran yang jujur, bahkan kalau pahit sekalipun, selalu lebih baik daripada pura-pura. Ini benar-benar inti dari sifat mereka. Terus gimana sih kepribadian yang super dinamis ini nunjukin dirinya di dunia nyata? Jawabannya simple, mereka nggak pernah diem. Hidup mereka itu tanpa batas. Ini nih kayak aturan main buat seorang Sagittarius. Mereka harus banget menjelajahi alam, bepergian jauh buat kabur dari rutinitas, dan terus-terusan belajar hal baru. Mereka haus akan pengalaman,
Dan yang terpenting, mereka tuh ngerasa terpanggil buat nyebarin optimisme mereka, memotivasi orang lain buat ngejar dunia yang lebih luas. Nah, ini ngebawa kita ke poin penting soal karir mereka. Sagittarius itu nggak nyari kerjaan, mereka nyari panggilan jiwa. Karir yang ideal buat mereka harus terasa kayak petualangan. Mereka bakal bersinar di peran yang nawarin kebebasan, mobilitas, dan kesempatan tanpa akhir buat belajar. Kerja kantoran dari jam 9 pagi sampai 5 sore, wah itu kayak penjara buat jiwa mereka. Oke, terakhir nih, kita arahin panah kita ke salah satu area yang paling seru sekaligus rumit dalam hidup. Cinta dan hubungan. Gimana sih si petualang ini menavigasi dunia hati? Ingat aturan Mas ini kalau mau punya hubungan sama Sagittarius. Mereka itu nyari partner jalan, bukan jangkar yang bikin mereka berhenti. Buat mereka, cinta sejati itu tentang memperluas cakrawala bareng-bareng, bukan ngebangun sangkar, secantik apapun itu. Ikatan yang ngekang itu adalah musuh terbesar dari semua yang mereka yakini. Nah, soal kecocokan, kita bisa lihat ada beberapa dinamika yang seru nih. Sama sesama zodiak api kayak Aries dan Leo, wah ini bakal jadi koneksi yang penuh gairah dan petualangan. Bayangin aja dua penjelajah naklukin dunia bareng. Kalau sama zodiak udara kayak Aquarius dan Libra, ada percikan intelektual di mana pikiran saling nyambung dan kebebasan sama-sama dihargai. Dan dengan zodiak bumi yang lebih stabil kayak Virgo dan Taurus, ada peluang unik buat tumbuh bareng, di mana spontanitas Sagittarius bisa belajar dari stabilitas dan sebaliknya. Dan kita akhiri di sini, dengan sebuah pertanyaan yang merangkum esensi si pemanah. Buat jiwa yang terus mencari, yang panahnya selalu mengarah ke cakrawala yang tak terlihat, mungkinkah target utamanya bukanlah tujuan akhir, tapi perjalanan itu sendiri? Mungkin harta karun yang mereka cari sebenarnya adalah proses menjadi lebih bijaksana, lebih bebas, dan lebih hidup setiap harinya.